Makanya, kalau mau lebih realistis sebenarnya Indonesia harus maksimal banget di putaran 4 nanti. Karena kalau Indonesia harus lewatin playoff antar konfederasi, kemungkinan lawannya itu bakal jauh lebih susah. Kalau kalian tanya gua mending satu grup sama tim apa, gua milih buat bisa satu grup dengan... Halo Bang, selamat datang di Zidane Fatoni. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi di video kali ini pembahasan kita butirnya bakalan cukup banyak. Jadi pastiin buat kalian siapin fokus buat nonton video kita kali ini. Oke, seperti yang kita tahu bahwa putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia udah selesai dilaksanakan. Perjalanannya pun lumayan cukup panjang dan nguras emosi banget ya Bang ya. Karena 10 pertandingan masing-masing dilakuin sama tiap tim. Dan tentunya timnas Indonesia berhasil mastiin diri untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia dengan finish di peringkat 4 grup C dan bakal berlaga di putaran 4 kualifikasi Pildun zona Asia. Sesuai prediksi dan target awal ya Bang. Selain Indonesia, ada 5 tim lainnya yang tentu bakal sama-sama bersaing di sana, yaitu ada Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Yang mana 2 dari 5 tim itu bakal jadi calon lawan Indonesia buat dapetin tiket Pildun. Wow, kira-kira Indonesia bisa nggak ya? Harusnya bisa lah ya. Nah, hadirnya video ini kita bakal sama-sama mengulas kekuatan masing-masing tim tersebut gimana aja. Kelima tim tadi, makanya gua bilang bahasan kali ini bakalan cukup banyak butirnya. Karena gua yakin sebagian besar dari kalian mungkin masih meraba-raba tentang kekuatan mereka terkini itu gimana. Dan supaya apa gua bahas ini? Supaya kita bisa dapat gambaran yang jelas buat kita berekspektasi kira-kira Indonesia better lawan tim mana aja. Dan nanti juga bakal gua jelasin terkait sistem, peluang, dan cara untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran 4 ini gimana. Pokoknya kita bakal bahas sesederhana mungkin, biar simple lah ya. Yang penting kita paham sama intinya gimana. Dan kalau kalian udah ready, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Oke, untuk bahasan pembuka kali ini gua bakal mulai bahas tentang sistem dari putaran 4 nanti itu gimana. Jadi, di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bakal ada 6 tim yang berlaga. Mereka, ke-6 tim tersebut bakalan dibagi ke dalam 2 grup yang nantinya masing-masing grup bakal berisi 3 tim. Oke, paham ya? Nah, di sana mereka bakal main dengan sistem single round robin, atau sederhananya mereka bakal saling ketemu tapi cuma dalam satu pertemuan. Praktis tiap tim bakalan mainin 2 pertandingan doang. Singkat ya Bang ya. Karena matchnya yang emang cuman sedikit, periode putaran 4 ini juga waktunya singkat banget, yaitu di jadwal FIFA Matchday pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Makanya, tim yang disiapkan nanti harus bener-bener mateng banget. Udah nggak ada lagi coba-coba taktik atau apapun itu. Karena matchnya yang singkat dan cuman dilakuin dalam satu periode, gak kayak kemarin di putaran 3. Kalau kita masih belum maksimal, misal di periode FIFA Matchday bulan Oktober, ya masih ada persiapan buat laga selanjutnya di FIFA Matchday bulan berikutnya. Oh iya, buat pembagian grup itu bakal diundi pada tanggal 17 Juli 2025. Dan sistemnya tentu bakalan ada pot undian yang ditentuin sesuai ranking FIFA. Supaya tiap grupnya itu kekuatannya sama rata dan sama kuat. Nah, bakalan ada 3 pot nih, yang masing-masing pot ada 2 tim. Pot 1 diisi oleh Qatar dan Arab Saudi. Pot 2 diisi oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Serta pot 3 sisanya, yaitu Oman dan Indonesia. Indonesia masuk ke pot 3 karena emang peringkat FIFA-nya yang paling rendah dari ke-6 tim di putaran 4. Artinya dengan pembagian ini, Indonesia punya peluang buat ketemu tim antara Qatar atau Arab Saudi dan antara Irak atau Uni Emirat Arab. Oke, sampai sini paham ya Bang ya? Jadi nantinya juara dari masing-masing grup itu otomatis bakal dapet tiket buat ke Piala Dunia. Terus kalau jadi runner up harus ikut lagi playoff antar konfederasi. Yang nantinya di sana bakal ketemu dengan negara perwakilan dari Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta Oseania. Buat nantinya rebutin 2 tiket terakhir ke Piala Dunia. Sedangkan kalau cuman finish di peringkat 3 grup, otomatis harus gugur dari perburuan tiket Piala Dunia 2026. Makanya, kalau mau lebih realistis sebenarnya Indonesia harus maksimal banget di putaran 4 nanti. Karena kalau Indonesia harus lewatin playoff antar konfederasi, kemungkinan lawannya itu bakal jauh lebih susah. Terutama negara dari Afrika ataupun Amerika. Jadi chance-nya atau kesempatannya itu makin kecil lagi kalau Indonesia harus lewat sana. Oke ya Bang ya, aman ya buat sistem putaran 4 nanti?
Oke, kalau kita udah paham sama sistem dari putaran 4, kita sekarang bakal mulai jelasin tentang kekuatan atau gambaran singkat dari para calon lawan Indonesia nantinya. Yang pertama, kita mulai dari peringkat FIFA yang paling atas dulu, yaitu Qatar, dengan peringkat 55 FIFA. Sebenarnya ya Bang ya, Qatar di putaran 3 kemarin performanya tuh nggak sesuai harapan. Kalau bisa dibilang, Qatar sekarang lagi ada penurunan performa. Dari 10 laga, Qatar ternyata harus menelan 5 kali kekalahan. Malah dia sempat kalah sama Kyrgyzstan yang peringkat FIFA-nya ada di bawah mereka. Dan lawan Uni Emirat Arab pun mereka gak mampu karena harus kalah telak dalam 2 laga. Kalahnya tuh bukan 1-0, bukan 2-0, tapi kalahnya 3-1 dan 5-0. Bayangin Bang. Jadi mereka walaupun negara unggulan, tapi cuma finish di peringkat 4 dengan koleksi 13 poin. Dan ada di bawah Iran, Uzbekistan, serta Uni Emirat Arab. Tapi sekarang mereka udah melakukan pembenahan dengan menunjuk Yulen Lopetegui buat jadi pelatih timnas mereka pada awal Mei lalu. Kalian tahu dia siapa? Dia adalah pelatih asal Spanyol yang udah malang melintang di Eropa, bahkan pernah ngelatih Real Madrid sampai timnas Spanyol. Dan dia juga pernah dapat trofi Liga Eropa. Sejauh ini dia baru mimpin 2 laga, dapetin 1 kemenangan, salah satunya lawan raksasa Asia yaitu Iran, dan 1 kekalahan lawan Uzbekistan. Lumayan ngeri nih debutnya, makanya ini kayaknya bakalan jadi titik balik Qatar buat main maksimal di putaran 4 nanti. Sekarang kita bahas tim yang kedua, yaitu Arab Saudi dengan peringkat 58 FIFA. Sebenarnya untuk Arab Saudi ini kita udah punya gambaran banget ya Bang, karena kemarin kan kita ketemu sama mereka. Bahkan kalau kita nantinya ketemu sama Arab Saudi, kayaknya nggak terlalu deg-degan deh, karena pas putaran 3 kemarin, kita kan nggak bisa dikalahin sama mereka. Justru malah kita yang dapat kemenangan 2-0 di GBK. Tapi pada saat itu pelatihnya masih Shin Tae-yong sih. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dengan modal tadi, itu udah bisa nambah kepercayaan diri kita buat lawan Arab Saudi. Terus kalau dari segi performa, mereka juga ya biasa aja sih, 11-12 sama Indonesia. Karena di putaran 3 kemarin, mereka finish di peringkat 3 grup C dengan koleksi 13 poin. Cuman beda 1 doang sama Indonesia. Jadi menurut gua nggak ada yang spesial banget dari Arab Saudi. Dan kalau kita disuruh milih lawan dari pot 1 antara Arab Saudi dan Qatar, kayaknya Arab Saudi jadi tim yang lebih aman buat dipilih. Terus yang ketiga Bang, ada Irak dengan peringkat 59 FIFA. Nah, Irak ini sebenarnya dari segi market value, cuman setengahnya dari Indonesia loh Bang. Cuman mereka itu emang komposisi skuadnya udah lumayan solid. Dan mereka juga kemarin di putaran 3, finishnya di peringkat 3 dengan koleksi 15 poin. Cuman kalah 1 poin doang dari Yordania. Apesnya Irak emang kemarin tuh satu grup sama Yordania yang emang lagi on fire nih sekarang. Makanya mereka kalah saing sama Yordania. Tapi fun fact-nya, Irak juga di putaran 3 kemarin emang agak menurun performanya. Mereka 4 kali menang, tapi semuanya cuma bisa menang dengan skor 1-0 doang. Bahkan mereka sempat kalah loh sama Palestina dan ditahan imbang oleh Kuwait. Yang secara track record kita juga pernah imbang lawan Palestina. Tapi saat itu skuad kita belum semewah sekarang. Dan kita juga pernah ngalahin Kuwait. Harusnya dengan skuad kita yang udah mewah sekarang, Irak ya bisa diimbangi atau dikalahin lah. Ditambah lagi faktor teknis, kayak mereka juga yang pelatihnya baru lagi tuh, yaitu Graham Arnold, mantan pelatih timnas Australia, yang pernah kita tahan imbang di GBK itu. Nah, harusnya nih, kalau lihat dari tren performa Irak sekarang, walaupun kita sempat kalah telak sama mereka 2 kali, tapi kayaknya kalau kita diadu lagi sekarang bisa ada perlawanan atau bahkan ngalahin Irak deh. Paling yang harus diwaspadai adalah pemain-pemain mudanya, kayak Ali Jassim, Zidane Iqbal, karena kekuatan Irak sekarang emang ada di pemain mudanya. Kemudian yang keempat yang sekarang kita bahas adalah Uni Emirat Arab yang punya peringkat 65 FIFA. Khusus buat tim ini, kayaknya banyak dari kalian yang mungkin berharap lebih milih buat satu grup bareng Uni Emirat Arab dibanding Irak sebagai tim dari pot 2. Hayo ngaku. Padahal menurut gua ya, justru Uni Emirat Arab lebih ngeri loh. Kenapa lebih ngeri? Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari segi market value. Mereka bahkan punya market value yang paling mahal di antara ke-6 tim di putaran 4. Dengan market value mencapai 46,10 juta euro. Kenapa bisa gitu? Hal ini karena mereka juga emang diperkuat sama banyak pemain naturalisasi. Sama kayak Indonesia. Makanya market value mereka emang melambung drastis. Terus tadi yang gua jelasin, di putaran 3 kemarin kan mereka satu grup sama Qatar tuh. Nah di sana Uni Emirat Arab berhasil 2 kali ngalahin Qatar. Yang pertama dengan skor 3-1 dan yang kedua dengan skor 5-0. Bayangin bang, ngerinya gimana? Qatar aja dibikin kayak ayam geprek loh sama mereka. Dan faktor yang bikin mereka gak lolos langsung ke putaran 3 pun emang karena mereka tergabungnya sama grup yang sulit, grup neraka gitu. Bayangin, mereka satu grup dengan Iran yang udah jelas kuat banget dengan peringkat 18 FIFA. Terus satu lagi Uzbekistan
yang sekarang emang lagi masa emasnya banget mereka. Jadi Uni Emirat Arab yang finish di peringkat 3 bukan karena emang merekanya jelek, tapi emang lawannya yang bagus banget di sana. Harapan gua sih jangan sampai Indonesia satu grup sama tim ini. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Oman dengan peringkat 77 FIFA. Kalau tadi Uni Emirat Arab jadi tim dengan market value termahal, Oman justru jadi yang termurah dengan market value cuma 9,18 juta euro. Sebenarnya kita nggak usah ngekhawatirin Oman ya bang, toh kita nggak akan ketemu mereka di putaran 4 nanti. Karena kita kan emang satu pot sama mereka. Tapi kalau boleh sedikit kita bahas, Oman emang jadi salah satu tim terlemah yang chance-nya cukup berat buat bisa lolos ke Piala Dunia. Mereka cuma bisa dapat kemenangan dari tim terlemah di grup B putaran 3 kemarin, yaitu lawan Palestina dan Kuwait. Tapi walau gak diunggulkan, kesempatan buat mereka lolos masih tetap ada kok. Karena mereka nyatanya sempat satu kali nahan imbang sang raksasa Asia, yaitu Korea Selatan dengan skor 1-1. Nah, itu emang jadi modal kuat mereka. Setidaknya buat ningkatin kepercayaan diri, kalau mereka bisa nahan imbang Korea Selatan, harusnya mau itu mereka lawan Qatar, Arab Saudi, Irak, atau Uni Emirat Arab, ya nggak terlalu jadi beban banget juga buat mereka. Jadi itu profil atau peta kekuatan dari calon lawan timnas Indonesia di putaran 4, yang mana 2 dari 5 tim tadi bakal dihadapi oleh Indonesia. Kalau kalian tanya gua mending satu grup sama tim apa, gua milih buat bisa satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak. Arab Saudi alasannya ya jelas, karena kita pernah ngalahin mereka. Yang mana hal itu emang jadi motivasi lebih buat para pemain kita ketika lawan Arab Saudi nanti. Karena kalau Qatar kayak yang udah-udah, banyak faktor non-teknis yang terkadang bisa menghambat atau mengganggu jalannya pertandingan bang. Yang mana faktor non-teknis itu ya lebih susah buat kita lawan. Terus kalau alasan untuk milih Irak, karena atas dasar perbandingan tadi. Kalau kita compare kekuatan antara Irak dan juga Uni Emirat Arab sekarang, rasanya Uni Emirat Arab yang sekarang bakal lebih ngeri. Kalau Irak ya walaupun kita punya track record selalu kalah dari mereka pas di kualifikasi putaran 2 tahun lalu, tapi sekarang squad kita udah beda. Dan mereka yang lagi dalam tren negatif harusnya bisa dimanfaatin banget sama Indonesia. Yang terpenting jangan sampai kita masuk ke playoff antar konfederasi. Karena kalau di sana jalannya lebih ribet bang. Dan lawannya pun bisa jadi lebih susah. Lebih sulit pokoknya buat kita nebak permainan calon lawan di sana itu gimana. Jadi kayaknya chance di sana justru malah lebih susah. Semaksimal mungkin, gua yakin Timnas Indonesia bisa kasih yang terbaik di putaran 4 nanti. Oke, jadi itu ya bang. Kalian semua udah paham kan sama kualitas calon lawan dan sistem di putaran 4 nanti. Sebenarnya gimana pun jalannya nanti buat kita ke Piala Dunia, kita tentu harus berharap yang terbaik. Dan jangan lupa juga buat nyiapin ruang kecewa bang. Kita pokoknya jangan terlalu ngerasa di atas angin, jangan terlalu ngerasa optimis, pokoknya kita harus stay humble. Karena yang udah-udah biasanya kalau kita optimis tinggi justru hasilnya malah kalah. Tapi kalau kita rasa optimisnya lagi biasa aja justru malah menang. Iya nggak sih? Dan dari penjelasan tadi sekarang gimana? Kalian berharap Indonesia bisa satu grup sama tim mana aja bang? Coba tulis di kolom komentar. Dan gua rasa cukup ya buat video kali ini. Jangan lupa subscribe. Makasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.